Ermin, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Yati. Mohon izin, apakah Bu Ermin hari ini ada waktu longgar? Oh, alhamdulillah. Ini hari saya baru selesai mengajar Bu. Jadi alhamdulillah longgar. Ada apa ini Bu? Ini Bu Ermin, tadi saya dengan Bu Ani rencananya kan akan mengadakan coaching berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Ani. Kemarin sudah merencanakan waktunya, jadi saya sekarang meminta bantuan Bu Hermin untuk menjadi observer kami begitu Bu. Alhamdulillah kalau masih dipercaya ya jadi observer ya Bu ya. Nggih. Baiklah. Jam berapa ini Bu rencana kegiatan coachingnya dengan Bu Ani ya? Nggih. Terkait permasalahan yang disampaikan Bu Ani kemarin, rencana kami jam pulang sekolah Bu Ani mau merapat ke sini untuk sebentar lagi berarti ya? untuk menyampaikan permasalahannya. Dan sekarang saya sekali lagi meminta bantuan Bu Hermin untuk melakukan observer Iya, saat sebagai kami observer. coaching. Baik Bu. Sehubungan dengan itu, tentunya Bu Yati sudah ada persiapan ya terkait dengan hal-hal yang akan mendukung proses coaching ini nanti ya. Apa saja Bu yang disiapkan? Yang pertama, saya sudah menyiapkan waktu longgar. Kemarin Bu Ani menyampaikan kepada saya untuk mengadakan coaching, dan sekarang saya sampaikan kepada Bu Ermin untuk minta bantuan sebagai observer. Jadi waktunya nanti kita pulang sekolah ini langsung mengadakan coaching, Bu Erminnya observer. Oh baik. Yang kedua, saya mempersiapkan beberapa pertanyaan ini Bu Ermin terkait permasalahannya Bu Ani nanti. Ya. Apa saja yang akan disampaikan oleh Bu Ani, saya juga menggali informasi seluas-luasnya kepada Bu Ani supaya nantinya mendapatkan solusi yang terbaik. Saya yakin ini Bu Yati sudah pengalaman, Bu Yati juga pasti mampu melaksanakan dengan baik ya. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan nanti Bu di sesi coaching nanti ya. Adakah kompetensi yang ingin Ibu gali dari Bu Ani Bu? Sebetulnya saya ingin menggali 3 kompetensi coaching yang sudah kami pelajari. Antara lain kehadiran penuh. Pada saat nanti saya dengan Bu Ani melakukan coaching, saya akan berusaha fokus dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ani kepada saya. Hubungan dengan ini ya, pemulia presence ya. Ya. Yang kedua, mendengarkan aktif. Kompetensi ini saya akan menyimak betul apa yang disampaikan oleh Bu Ani nanti. Percakapan kami insya Allah nanti berjalan dengan urut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Ani. Yang ketiga, kompetensinya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di sini saya ingin memunculkan ide-ide yang belum terpikirkan mungkin oleh Bu Ani pada saat menemukan permasalahan tersebut. Betul, dalam coaching nanti ya. Sehingga pada saat Bu Ani merencanakan sesuatu nanti bisa mengembangkan apa yang mau disampaikan dan mencari solusi terbaik. Betul Bu. Betul. Ya, itu proses coaching yang memang berurutan ya seperti itu ya. Itu kompetensi memang dibutuhkan untuk itu. Dari ketiganya ini Bu, saya melihatnya ada 3 kompetensi tadi yang ingin paling Ibu fokus mau digali itu apa? Kompetensi apa Bu? Untuk kompetensinya sebetulnya idealnya itu ketiga-tiganya itu harus muncul. Iya. Harus muncul. Tapi saya ingin lebih fokus kepada mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Hal ini saya fokuskan untuk menggali motivasi Bu Ani, rasa percaya diri Bu Ani dalam menghadapi permasalahan. Sehingga Bu Ani bisa menentukan langkah-langkah beliau dalam merencanakan sesuatu, mencari solusinya,
kemudian mengembangkan langkah-langkah yang akan Bu Ani laksanakan. Luar biasa itu. Iya, iya. Tentunya itu juga langkah-langkah yang memang kita lakukan harus berurutan ya Bu ya. Dari tadi yang saya dengar dari Bu Yati bahwa ada beberapa langkah-langkah atau juga proses ya untuk di kucing nanti pertanyaan berbobot dan tadi yang Ibu sampaikan. Sebenarnya indikator apa yang Ibu pakai ya Bu ya untuk menentukan tingkat ini ya keberhasilan, betul, tingkat keberhasilan, indikator apa yang dengan ingin angkat? Oke. Ada beberapa indikator ini Bu Ani, Bu Hermin yang akan saya sampaikan nantinya. Mulai dari yang pertama yaitu merumuskan permasalahan Ya, sesuai dengan kemampuan Bu Ani dalam menentukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian memulai mengidentifikasi masalah sampai dengan merencanakan apa yang mau dilakukan, menentukan solusinya juga. bagus sekali, betul, betul. Berarti menggali langsung ya, jadi indikator keberhasilannya adalah ketika Bu Ani mampu menyampaikan masalahnya, mampu mencari langkah-langkah atau membuat langkah-langkah penyelesaian dan menemukan solusinya. Begitu ya Bu yang disampaikan kita. Betul sekali, luar biasa. Betul sekali, itu harapannya Bu Yati begitu ya. 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 Baiklah, saya kira memang sudah cukup lengkap Bu yang dipersiapkan. Semoga nanti apa yang menjadi tujuan kita bersama bisa tercapai dan diskusi bisa berjalan dengan baik. Amin. Sambil menunggu Bu Ani gitu. Oke, terima kasih banyak Siap, atas siap. supportnya Bu Hermin. Siap, gitu. Nanti mau tolong masukan-masukannya, Siap. dicatat apa yang perlu kami kembangkan. Nggih, sambil ini Bu Ani kira-kira jam berapa ini Bu? Nggih, saya lihat dulu. Assalamualaikum. Wah, ini Bu Ani nih, waalaikumsalam. Iya, Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Apa kabar Bu Ani? Alhamdulillah Ibu sehat dan baik. Mudah-mudahan kita sehat semua ya Ibu. Alhamdulillah. Ya Rabbal Alamin. Nah, Bu Ani kemarin menyampaikan ada suatu permasalahan yang ingin kita bicarakan hari ini. Ya Ibu. Apakah Ibu punya waktu ya hari ini untuk saya ya Ibu? Oke, alhamdulillah ada ini tadi selesai mengajar dan saya sudah menyampaikan kepada Bu Hermin minta bantuannya untuk menjadi observernya. Mohon maaf, jadi saya bisa mengganggu waktu Bu Yati Ibu. Tidak mengganggu, dengan senang hati saya bantu Bu Ani. Alhamdulillah. Begini Ibu, saya mau curhat tentang masalah saya, yaitu terkait dengan minat murid-murid saya di SMK Bu Yati. Tahun ini saya merasa minat murid-murid saya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi itu sudah berkurang Ibu. Padahal kesempatan ini terbuka lebar dan mereka punya potensi untuk melanjutkan ke sana Ibu. Banyak universitas yang menawarkan beasiswa dan sekolah kedinasan pun memberikan peluang Ibu untuk murid-murid kita. Jadi agar murid-murid ini bisa berkarir. Jadi permasalahannya tentang minat siswa yang kurang terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Ya, benar Ibu. Jadi tujuan kita, percakapan kita hari ini apa nih? Gini Bu, saya berharap minat murid saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke jenjang lebih tinggi dan melanjutkan ke kedinasan itu dapat meningkat dari tahun kemarin Ibu. Jadi lebih meningkat lagi Ibu. Jadi anak-anak itu lebih ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan kedinasan. Jadi masa depan mereka bisa menjadi lebih sukses. Jadi mereka tidak berhenti sampai di sini. Itu harapan saya Ibu. Kalau dari pengamatan Bu Ani, apa penyebab kurangnya murid untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu? Iya Ibu.
Kalau saya perhatikan dari pengamatan saya itu ya, anak-anak ini hal ini mungkin karena anak-anak kurang memahami arti penting pendidikan tinggi dalam meningkatkan kualitas kemampuan mereka itu. Dan juga karena ketidaktahuan atau minimnya informasi yang mereka dapatkan tentang keunggulan prodi di perguruan tinggi atau bahkan juga sekolah kedinasan, yang mana murid juga kurang memahami prospek karir mereka di masa depan. Padahal ini sangat sekali berarti untuk kelangsungan nanti mereka dan karir mereka, Bu. Iya. Dengan permasalahan ini, seberapa jauh langkah yang sudah Bu Ani ambil dalam permasalahan ini? Iya, Bu. Selama ini saya sudah berkoordinasi dengan guru BK dan tim kesiswaan. Kemarin saya sudah berkoordinasi terkait upaya penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri serta prioritas penerimaan di sekolah kedinasan. Kalau dari skala 1 sampai dengan 10, upaya Bu Ani yang sudah Bu Ani sampaikan tadi itu sudah berada di posisi berapa? Iya, Bu. Saya merasa posisi saya dari skala 1 sampai 10 ini saya masih di posisi 6. Iya. Kenapa saya di posisi 6? Karena saya masih belum optimal dalam memberikan informasi terkait keunggulan dan kelebihan dari masing-masing prodi di perguruan tinggi atau sekolah kedinasan yang sesuai dengan jurusan murid-murid yang ada di SMK ini. Terus apa yang Ibu Ani ingin capai dalam hal ini? Ya, tentunya Bu, dan pastinya saya ingin murid-murid saya ini mendapatkan lebih banyak informasi sehubungan dengan materi pembelajaran, kesempatan, keunggulan prospek dari karir di masa depan hingga teknis pendaftaran mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri maupun sekolah kedinasan. Dengan begitu bisa mendorong minat murid-murid saya untuk melanjutkan studinya, dan mereka tahu bahwa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan kedinasan ini akan membuat anak-anak sukses itu di masa depannya. Dari yang Bu Ani sampaikan kepada saya, rencana Bu Ani ke depannya apa? Rencana, Bu, ya. Saya bersama BK ingin mengundang narasumber dari beberapa perguruan tinggi dan sekolah kedinasan juga perlu kami undang. Nah, apa? Untuk memberikan informasi langsung. Jadi perguruan tinggi negeri itu dan sekolah kedinasan akan langsung memberikan informasi kepada anak-anak tentang terkait dengan sekolah kedinasan dan perguruan tinggi ini, Bu. Dengan begitu anak-anak bisa ada motivasi positif agar mereka terbuka wawasannya dan berkembang dan ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke sekolah kedinasan, ya. Bagus sekali ide dan gagasan Bu Ani ini. Selain narasumber, siapa saja yang ingin Bu Ani libatkan? Ya, Bu, ya. Saya ingin melibatkan alumni, Bu. Alumni murid-murid kami yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan tahun lalu itu, Bu. Ya. Jadi alumni tahun lalu kemarin itu, Bu, kan ada beberapa atau 1 atau 2 anak mungkin kemarin yang diterima di kedinasan dan perguruan tinggi itu kami undang gitu. Biar nanti murid-murid dari alumni ini menyampaikan kepada adik-adiknya bahwa prodi di sana dan dengan melanjutkan di perguruan tinggi mereka hidupnya akan nyaman dan lebih sukses, sehingga adik-adiknya ingin termotivasi mengikuti jejak kakak-kakak mereka yang sudah ada di perguruan tinggi dan kedinasan gitu. Keren sekali ini idenya Bu Ani, luar biasa. Rencana Bu Ani
yang akan dilakukan apalagi? Begini Bu, saya ingin mengajak semua warga sekolah, terutama pastinya guru ya Bu ya, ya agar Bapak Ibu guru selalu memberikan motivasi positif kepada semua murid di SMK ini supaya anak-anak tetap optimis dalam meraih cita-cita mereka, tetap aktif menumbuhkan semangat murid agar melanjutkan studi mereka dalam rangka meningkatkan kompetensi keilmuan dan keterampilan yang mereka miliki. Jadi kami ingin mengajak semua Bapak Ibu guru di sini, kita bersama-sama memotivasi anak-anak untuk kedepannya anak-anak biar lebih semangat lagi dan tahu pentingnya melanjutkan ke perguruan tinggi atau di sekolah kedinasan. Alhamdulillah, bagus sekali Bu Ani. Saya turut senang. Semoga harapan Bu Ani bisa tercapai dengan baik, lancar. Semua murid akan mencapai sukses, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Amin, amin Ibu. Saya senang sekali Ibu. Mudah-mudahan murid-murid kita dengan adanya nanti dari perguruan tinggi dan alumni murid kita kemarin yang lulus, jadi anak-anak di sini bisa tergerak lagi hatinya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Ibu sudah mau mendengarkan permasalahan saya dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Ibu Karyati, dan semoga kita selalu menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak kita ya Bu. Amin. Kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih waktunya ya Ibu. Sama-sama Bu Ani. Terima kasih, salam sehat dan untuk kita semua mudah-mudahan kita selalu bahagia dan sehat selalu Bu Yati. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, aduh, iya. Ya, alhamdulillah Bu Erwin, pelaksanaan kucing kami ya berjalan dengan lancar sesuai dengan Ya, harapan. saya ingin mengucapkan selamat Bu Yati. Nggih. Ini kucingnya berhasil dengan baik, Bu Hani juga selamat bisa menjadi kucing yang baik. Ya, bagaimana ini perasaannya? Ibu-ibu berdua ini bagaimana? Alhamdulillah saya merasa lega, senang sekali bisa membantu Bu Ani. Sama, saya juga Tentunya senang Bu Ani Bu. juga ya. Iya, saya juga bahagia Bu bisa menemukan solusi Iya, dari saya. ini tadi kok sepertinya ini ya, apa suasananya terbawa sekali ya. Iya, Bu Ani sangat antusias sekali menyampaikan permasalahannya, dan saya pun juga berusaha fokus mendengarkan permasalahan Bu Ani, memberikan perhatian dan menanggapi permasalahan tersebut. Alhamdulillah. Menurut Bu Yati, apakah indikator yang ingin dicapai ini sudah berhasil Bu? Alhamdulillah, saya sudah merasa indikatornya sudah tersampaikan dengan baik, mulai dari Bu Ani menyampaikan tujuannya tadi, Ya. kemudian mengidentifikasi masalahnya, bercerita apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, kemudian merencanakan aksi sebagai wujud dari solusinya, sudah menyampaikan komitmennya juga sebagai tanggung jawabnya yang nanti harus diemban oleh Bu Ani. Betul sekali, bagus sekali. Saya melihat ini proses coaching yang sempurna Bu. Dua-duanya sudah menjalankan peran dengan baik. Sementara saya akan sampaikan Bu, ada beberapa catatan yang ingin saya tunjukkan kepada panjenengan selama menjadi observer ini. Saya melihatnya ini yang pertama saya menilai suatu kucing yang sempurna, yang bagus ya. Jadi yang permasalahan sudah tersampaikan dengan baik. Kemudian yang ingin saya sampaikan pertama adalah komunikasi ya, percakapan yang tadi disampaikan Bu Yati dan Bu Ani terlihat sangat komunikatif, interaktif, dan terkesan santai, tetapi bermakna gitu ya. Ini tidak ada rasa kayak aduh beban atau apa itu udah. Jadi Iya, iya. disampaikan lugas gitu ya. Iya. Itu sudah catatan yang sangat baik karena memang di sini ada semacam kenyamanan yang dirasakan Bu Ani ketika berkomunikasi dengan Bu Yati, dan Bu Yati membuat suasana menjadi nyaman gitu ya. Ada fokus di sana untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Bu Ani. Jadi percakapan berlangsung dengan baik dan santai. Kemudian Bu Yati sudah menjalankan tugas sebagai coach atau perannya sebagai coach sudah dengan sangat baik, dan fokus pada permasalahan sudah tercapai di sana. Dan
permasalahan yang akan dikembangkan pun Bu Ani menyampaikannya dengan baik gitu. Bu Ani juga sudah memerankan posisinya sebagai coach dengan luar biasa, sudah cukup bagus. Jadi terkesan tidak ada beban menyampaikannya los begitu ya Bu ya. Tidak ada hal yang ditutup-tutupi karena memang ada keinginan ingin menyampaikan permasalahan dan sudah bisa menemukan solusinya sendiri, itu yang paling utama Bu. Jadi di sini kan termasuk rencana aksinya semuanya kan yang menentukan adalah coachingnya. Jadi apa yang bisa sampai seperti itu, coachnya yang menggali terus sampai Bu Ani bisa menemukan sendiri langkah-langkahnya bagaimana dan solusinya seperti apa. Ini kalau kita melihat dari tahapannya atau metodenya Tirta itu sudah tercapai semua ya, Bu. Sudah lengkap dilaksanakan. Jadi tahapannya sudah dari awal menentukan tujuan, terus identifikasi masalahnya, kemudian juga ada keinginan untuk menjalankan planning berikutnya sampai dengan komitmen Bu, tanggung jawabnya. Kemudian itu yang saya beri catatan Bu ya, catatan itu semoga nanti ketika nanti ada kegiatan coaching lagi bisa terapkan jauh lebih baik lagi. Ini yang sudah dipertahankan dan bisa menambah lebih baik lagi. Terima kasih masukannya Bu Erni. Ya. Ada lagi kah Bu yang ingin dikembangkan untuk kompetensi yang tadi sudah disampaikan? Ada kompetensi lain Bu Yati yang ingin dikembangkan ke depan misalkan? Kedepannya jika ada proses coaching lagi, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Betul. Dengan kompetensi mendengarkan aktif ini saya menjadi bisa mendengarkan permasalahan orang lain lebih banyak lagi. Saya harus bisa mengidentifikasi dan banyak belajar untuk menggiring pertanyaan supaya bisa menemukan solusi. Betul sekali. Jadi memang solusi ditentukan coach ya. Ibu Ani yang malah menentukan ini permasalahannya disampaikan, menentukan solusinya luar biasa ya. Ini karena digiring dengan pertanyaan-pertanyaan dari coach ya. Iya. Saya kira cukup Bu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah sedikit catatan yang ingin saya sampaikan pada panjenengan berdua dari hasil observasi tadi yang saya lakukan. Semoga untuk yang ke depan nanti kita bisa menjadi guru-guru hebat nih untuk anak-anak kita dan dapat belajar mengenali masalah kemudian mencari solusinya. Itu saja dari saya Bu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Bu Erni atas masukan dan waktunya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.